يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه munafiqan khalisa. Ada 4 orang yang memiliki sifat di dalam dirinya, maka dia dianggap sebagai munafik tulen. Jadi ada 4 sifat yang kalau kita memiliki satu aja dari 4 itu sudah masuk dalam kategori munafik. Kan kita udah sering bilang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Munafik itu kalau ngomong kegedean nggak ada yang dilaksanain. Munafik itu kalau berjanji jarang ditepati, umbar janji doang. Ditanya kapan, au. Munafik itu kalau bermusuhan dia berbuat keji. Kita lihat ini, kata Nabi ada 4, hati-hati sama 4 ini. 1 aja kita kena, itu udah masuk dalam kategori munafik. Nafaqa yunafiqu. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang memiliki 1 saja dari 4 sifat itu, maka siogianya di dalam dirinya memiliki sifat tanda-tanda orang munafik. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berucap maka dia berbohong. Kalau dia ngomong maka dia berbohong. Makanya jangan berupaya sedikit pun untuk berbohong. Karena kalau udah bohong selanjutnya pasti bohong. Coba lihat itu. Kasusnya pembunuhan diawali dengan kebohongan, belakangannya ujungnya bohong. Sampai sekarang kasusnya nggak selesai-selesai. Cuman gara-gara bohong. Entah ada proyek yang haram, kemudian orang diajak kagak mau, karena yang diajak kagak mau, udah hilangin aja nyawanya. Karena kan setan begitu. Yang namanya setan, kalau ada salah satunya yang nggak mau, hilangin begitu. Makanya hati-hati dengan sifat-sifat bohong. Mendingan kita nggak usah ngomong. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang percaya kepada adanya Allah dan adanya hari kiamat, 2 itu, yang tahu bahwasanya Allah ada dan yang tahu bahwasanya nanti ada hari kiamat, lebih baik mengerjakan salah satu di antara keduanya. Diam atau katakan yang benar. Itu aja udah. Kalau emang bohong, udah mendingan daripada bohong mendingan kita diam, Pak. Daripada kita bohong gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita ngebohong, terus kalau yang dengerinnya cuma 1, itu masih wajar. Kenapa?
kalau kita bohongin kepada orang yang satu, maka dosa orang itu kita yang nanggung karena kita yang bohong. Sekarang kalau yang dibohongin seluruh Indonesia, yang dimonohongin jumlah penduduk Indonesia yang ngedenger dan menyimak kebohongan itu udah nanggungnya, ya nanggung dosanya orang yang dibohongin. Makanya hati-hati. Ini zaman Nabi ini paling banyak ini. Dia itu nyari celah gimana supaya Rasulullah itu ya dijauhin orang. Sama kayak kita kalau kesel gitu sama orang, bawaannya dengki, yang dicari kesalahannya. Ini seorang munafik ini suatu saat berawal dari kisah salah seorang muhajirin berkelahi ataupun konflik dengan Ansor. Muhajirin kan asalnya dari Makkah, Ansor itu asalnya dari kota Madinah. Konflik, ya, konflik. Begitu Nabi datang, mereka main nunjuk-nunjukkan, tuh gara-gara dia tuh ya Rasulullah, si Muhajirin. Orang Muhajirin bilang, tuh gara-gara dia tuh si Ansor. Nah, jadi main tuduh-tuduhan, main salah-salahan. Nabi bilang, ya, begitu di hadapan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Da'hu ya Umar, biarin aja. Karena saat itu di samping Rasulullah ada sahabat Umar. Umar sudah menawarkan, ya Rasulullah, ini mau dihukum nggak dua-duanya? Ya, karena sahabat Umar kan keras dia. Ini dua-duanya mau dihukum nggak? Karena konflik, gitu ya, berantem di tengah-tengah komunitas kota Madinah. Karena kan antara satu dengan lainnya sudah harus berbuat baik, gitu loh, nggak boleh berantem, nggak pula apa. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Da'hu ya Umar, biarin. Kenapa Rasulullah membiarkan orang berantem? Karena Rasulullah tahu ke depan. Nah, di hadapan Nabi itu ada yang namanya seorang al-munafiq, Ubay bin Salul. Dia bilang, tuh, Nabi ngebiarin orang berantem, berarti kan itu buruk. Ya, Nabi ngebiarin orang berantem, dicuekin gitu. Disebar itu ke tetangga-tangganya. Tuh lihat, ya, yang kamu bilang Muhammad Rasulullah, itu buktinya dia ngebiarin aja tuh orang berantem. Ya, ngebiarin. Bahkan ya, itu kan yang namanya orang berantem kan main pukul-pukulan. Orang Ansar mukul Muhajirin, orang Muhajirin mukul Ansar. Ya. Karena Nabi ngebiarin, namanya orang munafik, yang dicari kan kesalahan orang. Ya, disebar-sebarin itu. Tuh lihat, ya, utusannya orang Muhammad, orang Islam, kenapa yang ngebiarin umatnya berantem? Ya. Kenapa Nabi bilang da'hu, tinggalkan wahai Umar, jangan diperpanjang, jangan diperpanjang. Ya. Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya, sesungguhnya ketika engkau punya konflik, selesaikan sendiri. Karena kalau urusannya kepada Rasulullah nanti jadi hukuman. Ya, nanti jadi hukuman. Dalam arti di sini, ya, kenapa Rasulullah membiarkan? Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya, jangan bentar-bentar ke Rasulullah, bentar-bentar ke Rasulullah. Ya udah, kalau sama-sama ribut, salikan solusinya. Ya. Biar nanti biasanya orang kan kalau yang namanya emosi, Pak, yang namanya emosi kan itu hanya sesaat, gitu. Apalagi cuma sekedar kata-kataan, gitu ya. Nanti juga dia pulang, ya dia ngaduin sama temannya, udah akhirnya dijadikan sebagai sesuatu yang bisa bisa diselesaikan. Pokoknya kisah-kisah orang munafik ini, ya, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah dicari kemudian dijadikan sebagai sebuah aib. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berkata maka dia berbohong. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kalau kita dengar kabar apa gitu, jangan langsung dipercaya. Ya, dengar kabar si fulan nggak usah dipercaya, udah biarin aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Kita nggak punya bukti, cuman katanya. Ya, karena kenapa?
kalau kita dengerin dan kita anggap itu benar, pasti nular lagi ke orang. Kita salurkan lagi kepada orang lain, padahal kita belum tentu itu benar. Ya, belum tentu itu benar. Itu hati-hati. Idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji maka dia melanggar. Ini hati-hati, Pak. Nah, ada ungkapan yang namanya janji itu hutang. Ada ungkapan yang namanya janji itu hutang. Contohnya, contoh sederhana. Kita bepergian, ditelepon teman, kemana ente? Saya jalan-jalan dulu. Ya udah, jangan lupa bawain oleh-oleh. Janji ya. Nah itu. Ya, janji ya. Itu hati-hati itu. Kalau kita bilang iya, ternyata kita nggak bawain gitu ya. Itu kan udah termasuk ingkar janji. Apalagi kalau janjinya sama orang banyak. Kalau satu mah nggak apa-apa. Saya berjanji kalau saya jadi pimpinan begini. Saya janji kalau saya jadi pejabat begini. Aduh, saya bilang begitu sampai di jabatannya udah lupa semuanya. Ya. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya, wa idza ahada ghadara, dan jika sudah membuat kesepakatan dia melanggar. Jadi kesepakatan, ya kita nggak usah ribut deh, gitu ya. Kita nggak usah ribut. Gitu ya. Udah dibuat kesepakatan begitu, ujungnya berantem lagi. Nah ini sering di antara kita. Dan yang terakhir, wa idza khasama fajara, dan kalau lagi bermusuhan dia berbuat sesuatu yang menjijikkan, berbuat keji, kesel sama orang. Seharusnya jangan kemudian orang itu dihantam habis. Kalau memang kita lagi kesel sama orang, lebih baik kalau nggak kita kuat emosi, kita diamin aja. Jangan kemudian kalah dalam pemilihan ketua RT gitu ya, kalah dalam pemilihan kalau jadi lurah, kalah jadi pemilihan ini, jadi akhirnya berbuat curang, dia datang ke dukun, dia dakwah, aduh subhanallah. Jangan ya, ini akan membuayarkan. Makanya Nabi bilang, kenapa itu nifak? Nifak itu penyakit dalam hati, Pak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah ya nanti di akhirat masuk ke dalam neraka yang paling ujung. Ya, keraknya neraka itu akan masuk di situ. Nah, kenapa? Karena ketika dia mempertahankan kebohongan, maka kebohongan itu ada dipertahankan entah sampai kapan tahu. Ya, entah sampai kapan tahu. Ini ya perhatian banget buat kita terkait